fact. Petrus adalah seorang yang sederhana, yang giat bekerja. Ia murah hati, jujur, polos seperti anak kecil, dan amat dekat dengan Yesus. Namun, Petrus juga seorang yang penakut. Beberapa kali itu dicatat di dalam Injil. Mau tahu lebih banyak lagi tentang Petrus? Yuk sama-sama kita ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. God bless you teman-teman. Shalom teman-teman, bertemu dengan aku Niko dan Nathan. Masih di tahun bangkit, jadi teranglah. Yuk kita semua siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan agar sama-sama kita semua bangkit dan menjadi anak-anak yang membawa terang Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mulai ibadah. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami agar berjalan dengan lancar ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Let's praise and worship. Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih adik-adik di rumah? Luar biasa. Kak Kayla dan Kak Jessie juga luar biasa kan hari ini? Luar biasa. Yuk adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Wah, udah semua nih, tangannya udah keangkat. Oke, udah siap berarti ya. Yuk kita sama-sama muji Tuhan yuk. Yuk kita bangkit berdiri lebih lagi semangatnya sambil bertepuk tangan. Digerakin badannya. Katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. 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 Sungguh-sungguh lagi dari awal katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan, dia girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Kanan dulu ya. Besar. Besar. Siap-siap bebek. Besar. Bebek. Besar lagi bebek. Besar. Katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Sekali lagi KSIH. Lebih semangat. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa teman-teman? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Dari awal lagi Yesus. lebih sungguh-sungguh katakan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik.
Silakan kembali duduk adik-adik. Kita mau dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau memuji, menyembah nama Tuhan lebih lagi. Sudah tidak ada lagi yang ngobrol, bercanda. Kita mau sama-sama serius datang ke Tuhan adik-adik. Yuk siapkan hati kita. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan dari awal. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama angkat tangan kita katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Nyanyikan ini lagu dari awal. Katakan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Sama-sama kita katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi katakan. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari sembah Tuhan adik-adik. Oh, terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita teman-teman. Bilang terima kasih sama Tuhan. Katakan haleluya. Mari ucapkan syukur kalian. Naikkan ucapan syukur kalian untuk Tuhan. Bilang terima kasih. Bilang haleluya teman-teman. Terima kasih Tuhan. Syakara bera la bera la bera la ba. Kami sembah. Syakara la bera la bera la ba. Terima kasih. Sebab hari ini Bapa, kami mau terus menyembah-Mu. Kami mau terus menyanyi untuk-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh syakara la bera la bera la bera la ba. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau terus menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus lebih lagi sembah
Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi katakan, terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Masya haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikan kami hati yang tenang ya Bapa. Semoga apa yang disampaikan oleh kakak-kakak nanti ya Bapa bisa menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Wah, kalian hebat banget nih udah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, kita siapin Alkitabnya, buku catatannya, dan alat tulisnya. Oke, sudah disiapkan? Oke, kali ini kita akan belajar dari kisah Petrus adik-adik. Tema kita kali ini yaitu murid yang dipenuhi Roh Kudus. Cerita ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul 1 sampai kitab Kisah Para Rasul 3. Nah, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk kepada murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Dan pada saat itu Tuhan Yesus memberikan informasi yang sangat penting, yaitu Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Dan gak cuman itu juga adik-adik. Ayat yang tadi terdapat di kitab Matius ya adik-adik ya. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan penolong penghibur atau Roh Kudus adik-adik. Kakak bacakan ya. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah mengatakan demikian, Yesus terangkat ke surga adik-adik. Disaksikan oleh murid-murid adik-adik. Dan kalian tahu, murid-murid tercengang melihat hal itu adik-adik. Mereka terus menatap ke langit, bahkan sampai awan menutupinya dari pandangan mereka adik-adik. Dan ketika mereka tetap melihat ke langit adik-adik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga," adik-adik. Nah, jadi setelah itu adik-adik, murid-murid kembali ke Yerusalem adik-adik. Dan mereka bersama-sama bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama adik-adik. Dan banyak sekali
di dalam kitab para rasul ini disampaikan adik-adik bahwa mereka terus menerus sama-sama berdoa menantikan Roh Kudus adik-adik. Dia menantikan janji Tuhan Yesus adik-adik. Dan pada hari raya Pentakosta di Yerusalem berkumpullah banyak orang dari banyak kota dan daerah adik-adik. Dan juga karena mereka dari berbagai daerah dan kota, mereka mempunyai bahasa yang khas adik-adik atau bahasa mereka masing-masing sehingga banyak bahasa. Dan kalian tahu adik-adik, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi pada saat itu adik-adik, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah adik-adik. Dan tampaklah seperti lidah-lidah nyala api hinggap di atas mereka masing-masing adik-adik. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus adik-adik. Dan mereka mulai bisa berkata-kata seperti kata-kata orang-orang yang ada di sana adik-adik dengan banyak bahasa. Padahal mereka sebelumnya tidak pernah belajar mengenai bahasa tersebut adik-adik. Sehingga apa yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang ada di situ semuanya menjadi mengerti adik-adik. Dan mereka juga sebenarnya bingung kenapa rasul-rasul ini mereka bisa berbahasa mereka. Karena mereka itu berasal dari banyak daerah adik-adik. Dan setelah itu Petrus mulai berbicara di depan mereka adik-adik. Petrus mulai berkhotbah. Petrus mulai menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan mengapa Tuhan Yesus mati, bangkit, lalu naik ke sorga adik-adik. Dan kalian tahu, mendengar khotbah yang disampaikan oleh Petrus, orang-orang banyak itu sangat terharu. Dan mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang ada di situ adik-adik. Mereka bertanya seperti ini, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dan jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi orang-orang banyak ini adik-adik, dia menerima perkataan dari Petrus dan mereka mulai bertanya, apa yang harus kami lakukan? Dan akhirnya mereka menerima perkataan Petrus adik-adik dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kira-kira pada hari itu jumlah mereka bertambah sekitar 3.000 jiwa adik-adik. Wah, keren banget ya adik-adik ya. Karena Roh Kudus ini Petrus jadi berani dan dia berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahkan dibilang jumlah mereka itu bertambah berapa? Iya, 3.000 jiwa adik-adik. Nah setelah itu pada suatu hari Petrus dan Yohanes mau pergi ke bait Allah adik-adik. Dan di bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya adik-adik. Dan kalian tahu dia dibawa oleh orang-orang ke depan gerbang bait Allah adik-adik. Dia di sana untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang datang adik-adik. Dan ketika dia melihat Petrus dan Yohanes, dia pun meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes adik-adik. Setelah itu, Petrus dan Yohanes menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dan setelah itu adik-adik Petrus memegang tangan orang itu dan membantu dia berdiri. Dan kalian tahu seketika itu juga orang yang lumpuh sejak lahir ini dia bisa berdiri dan berjalan adik-adik. Bahkan di kitab Kisah Para Rasul 3 ini disampaikan adik-adik bahwa
dia bisa melonjak berdiri dan dia bisa berjalan kian kemari. Dan dia bisa mengikuti orang-orang adik-adik dan dia tuh sangat bersorak-sorai dan bersuka cita. Karena dia sudah disembuhkan. Padahal dia ini sakit sejak lahirnya adik-adik. Tapi karena perkataan dari Petrus dan dia percaya, dia menjadi sembuh adik-adik. Nah coba kita mau belajar adik-adik dari cerita ini. Dari cerita ini kita diajarin adik-adik bahwa tanda-tanda ajaib menyertai seorang murid Kristus. Siapa yang di sini muridnya Tuhan Yesus, angkat tangannya? Nah betul adik-adik, tanda-tanda yang sama juga bisa menyertai kita adik-adik. Sama seperti yang dilakukan oleh Petrus. Petrus mempunyai keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Bahkan dia juga bisa mengadakan mukjizat atas izin dari Tuhan Yesus. Karena seperti yang tadi di dalam ayat yang ke-8 adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika kita menerima kuasa, kita bisa menjadi saksi adik-adik. Kita bisa menyebarkan tentang kebaikan Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan adik-adik. Nah, siapa yang di sini mau lebih lagi untuk dekat sama Tuhan Yesus, angkat tangannya? Oke, sama nih adik-adik kayak murid-murid yang tadi. Mereka nggak cuman bilang kalau mereka murid, tapi mereka apa? Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi kita juga sama-sama adik-adik, sama-sama berdoa, sama-sama bertekun untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yesus adik-adik, karena Tuhan Yesus yang akan memampukan kita. Oke, itu cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang Alkitabnya boleh ditutup, nanti kalian boleh baca lagi di rumah ya, di kitab Kisah Para Rasul 1 sampai kitab Kisah Para Rasul 3. Oke, sekarang kita mau berdoa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, Engkau sangat baik kepada kami. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji, menyembah nama-Mu dan juga boleh mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami juga mau Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Kami juga mau Tuhan Yesus, kami dipakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, untuk menyebarkan Injil-Mu Tuhan Yesus, untuk menjadi saksi bagi banyak orang ya Bapa, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur hari ini. Haleluya, amin. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Oke adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, yuk kakak ajak sekali lagi kita sama-sama berdoa, berterima kasih dan menerima berkat dari Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini kami sudah beribadah dan kami boleh memuji menyembah Tuhan dan juga kami boleh belajar firman Tuhan. Biar semua pujian kami, penyembahan kami dan juga firman yang kami dengar semua berkenan kepada Tuhan. Dan kami belajar diubahkan melalui firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap menjadi seorang murid yang mau dengar-dengaran dan taat sama perintah Tuhan. Dan berkatilah kami Tuhan sebelum kami menutup ibadah ini, biar kami menerima berkat dari Tuhan. Berkat sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kasih karunia berlimpah-limpah diberikan, dicurahkan kepada setiap kami. Dan kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai melindungi kami senantiasa. Dan biarlah apa saja yang kami lakukan, yang kami kerjakan dengan tangan kami yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat kami berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.